HP compact selalu diidentikan dengan baterai yang loyo. Baru setengah hari udah habis dan masih sering-sering di-charge. Jujur dari pengalaman gue kenyataannya emang gitu sih. Tapi kali ini si kecil cabai rawit Asus Zenfone 9 akan coba mematahkan fakta itu. Apakah berhasil? Jadi gue mulai tes ini di jam 8 pagi ya dengan baterai 100%. Dan di jam 9 gue keluar buat lakuin aktivitas pertama. Let's go kita nge-gym. Selama di bus, gue pakai HP-nya cukup intens ya buat denger musik, scrolling IG, TikTok, terus pakai Maps dan kamera dikit. Total perjalanan sekitar setengah jam dan baterai berkurang 7%. Akhirnya sampai juga tempat gym dan gue ikut kelas dulu sekitar 1 jam. Few moments later. Capek guys. Absen. Cek dulu baterai 88%. Jam 10.45. Oke guys, baru kelar nge-gymnya. Sekarang kita mau cari makan. Terus gue mau beli barang dulu sesuatu, habis itu balik deh. Oh ya guys, ada satu hal yang gue baru ngeh. Kalau punya kamera selfie di kiri atas ya, bukan di tengah. Yaitu kalau kalian perhatiin, gue selfie-nya tuh agak pasti kepotong setengah gini ya. Karena biasa pegangan selfie gue kayak begini kan. Cuman karena kamera selfie-nya di bawah, jadinya agak turun ya guys. Masih dinaikin kayak begini, yang mana nggak biasa sih gue. Kecuali kalau pakai tangan kiri nih. Yang mana kalau tangan kiri kamera selfie-nya jadi di atas. Setelah nge-gym gak seberapa, hal yang paling ditunggu adalah makan-makannya. Rendang, telur dadar, tempe, kuah gulai, dan sambal. Jadi ngiler lagi nih gua. Oh ya, ngomongin layarnya, apakah kekecilan atau enggak untuk scrolling TikTok ataupun YouTube Short udah pas sih buat gua. Kalau nonton video YouTube mendatar, jujur kurang puas sih. Ini emang salah satu yang masih dikorbanin dari HP compact. Kenyang juga guys. Akhirnya update dulu deh. Sekarang jam 12.14. Baterai ada di 77% ya. Tapi gue jadi penasaran nih, kira-kira stabilisasinya iPhone sama Zenfone ini gimana ya? Gimana hasilnya? Beda karakteristik sih menurut gua. Zenfone bisa lebih baik bikin gambarnya tetap lurus ya, tapi yang dikorbankan jitternya yang berlebih. Sedangkan iPhone berasa goyangnya, tapi masih terlihat natural dan hampir nggak ada jitter. Buat gua pribadi sih lebih condong ke iPhone ini. Tapi kerennya di Zenfone ini, kalau dirasa kalian shoot videonya terlalu shaky, bakal dikasih peringatan loh. Mantap. Masih di stabilisasi, ini pertama kalinya gue cobain video 8K yang hitungannya termasuk stabil saat dibawa jalan. Biasanya 8K di HP-HP lain yang gue coba nggak ada stabilisasinya malah. Dan gue sempat bandingin fotonya juga, yang mana untuk langit masih sedikit baik di iPhone dan Pixel. Tapi tipis aja ya, cuman untuk pohon di sebelah kiri cukup jelas terlihat Zenfone. Overall, foto di Zenfone ini lebih diterangin dikit kalau gue lihat. Untuk selfie-nya, Zenfone dan Pixel cenderung lebih gelap, sedangkan iPhone lebih jelas, tapi dengan background langit yang overexpose. Bisa ngadem juga, panas. Oke guys, jadi gue pengen beli tinta dulu, printer. Udah habis ke Challenger. Nah, itu dia. Oke, baru kelar tadi beli tintanya. Update lagi guys, sekarang jam 1:05. Baterai ada di 68%. Mau beli roti? Bang, kok hasil videonya kemerahan gitu? Gak enak dilihat ah. Oke, kita bahas ini ya. Dan sebelumnya gue mau say thanks dulu ke Adi Nur yang udah sempat mention ini di komen kemarin. Ini informasi berguna banget. Jadi hubungannya sama yang namanya color space. Simpelnya, color space itu kayak jangkauan warna ya. Di antaranya ada Rec 709 dan Rec 2020. Kalau kalian lihat di gambar ini nih, jangkauan warna Rec 2020 itu lebih luas dibanding Rec 709. Atau dengan kata lain, kosakata warnanya lebih banyak di Rec 2020. Nah, terus apa hubungannya sama masalah ini, Bang? Jadi untuk sekarang, jangkauan warna yang paling sering digunakan adalah Rec 709, termasuk di video yang kalian tonton ini nih. Nah, sedangkan video yang dihasilkan oleh Zenfone ini adalah Rec 2020.
Dan yang terjadi saat video Rec 2020 ini dimasukin ke video dengan color space 709 adalah yang kalian lihat barusan, lebih vibrant dan saturated. Hal ini terjadi karena banyak warna yang ada di Rec 2020 yang nggak dikenali sama Rec 709. Jadi yang bakal dia lakukan itu bakal otomatis ubah ke warna tertentu yang dikenal si Rec 709. Misalnya sebagian dibuang ke warna merah. Tapi sebenarnya ya ada cara buat akalinnya, yaitu saat proses editing butuh dikonversi dulu color space-nya dari Rec 2020 ke Rec 709 sehingga warnanya bisa jadi normal. Cuma inget guys, kalau kita lihat langsung dari HP-nya sendiri, warnanya normal-normal aja ya, karena si HP-nya itu udah konversi dengan benar. Beda cerita kalau dipindahin ke perangkat lain. Oh ya, ini kejadian untuk file 4K ke atas ya. Untuk 1080p color space-nya Rec 709. Kenapa bisa beda gitu bang? Sebenarnya ada penjelasannya, tapi gue nggak bahas sekarang ya biar nggak kepanjangan. Terus nggak cuma di Zenfone aja, tapi ini juga terjadi di beberapa HP, kayak misalnya OnePlus, Realme, dan lainnya. So, setelah ini, video Rec 2020 di Zenfone bakal gue konversi ke Rec 709. Sekali lagi makasih buat Adi Nur, jadi gue bisa dapat ilmu baru dan bisa share ini ke teman-teman semua. Thank you. Oh ya, masalah swipe down untuk buka control center di power button makin kesini buat gue makin ngeganggu deh. Karena terlalu sensitif. Kadang saat kita swipe ke samping aja bisa ke trigger sendiri. Oke guys, akhirnya nyampe juga. Update dulu sekarang jam 2.05. Baterai ada di 63% ya. Gue mau ngaso dulu bentar. Mungkin mau isi tinta printer. Sebelum kita bahas selanjutnya, bisa kali ini kita segame dulu main Mobile Legends. BTW settingannya dapat refresh rate high dan grafik ultra ya. Untuk mainnya lancar-lancar aja, suhu ada berasa hangat dikit. Total gue main hampir 20 menit dan baterai berkurang 6%. Let's go! BTW untuk tingkat kecerahan HP ini kalau dilihat di bawah sinar matahari langsung menurut gue agak samar-samar ya. Mesti ditutupin layarnya dikit nih biar kelihatan. Panas. Dan sampailah gua di Aftershock Experimental Store. Buat yang nggak tahu, Aftershock ini adalah perusahaan Singapura yang ahli di bidang rakit PC. Salah satu masterpiece mereka itu adalah PC yang temanya dari bubble tea gitu. Gile, keren ya. Sekalian gua tes video sinematik yang dibikin dari Asus Zenfone 9 ini. Check it out. Gile, keren banget. Nggak berasa udah berapa lama gue di sini guys. Gila. Sekarang update aja jam 5. Baterai di 40% ya. Habis itu langsung balik rumah, ganti baju dan keluar lagi kita. Hari yang melelahkan nih. Oke guys, sekarang kita lagi mau jalan ke suatu tempat. Udah bersama si Nyonya dengan si bos kecil. Halo bos. Oh ya, update aja guys. Sekarang jam 6.17, baterai di 34%. Oh, kita udah di daerah mana ini? Mount Faber. Sekarang mau ke Henderson Wave dulu guys. Yuk, gua ajak kalian. Nanti kita foto-foto di sana. Emang ya, kalau kita foto pas di waktu golden hour, hasilnya bakal bagus bedah. Cahayanya pas banget dan keemas-emasan gitu. Apalagi didukung sama portrait mode HP ini yang cihuy. Kalian bisa lihat pemisahan antara objek dan backgroundnya yang cukup rapi di sini. Rambut-rambut tipis si Dede masih jelas kelihatan. Oh ya, sekali lagi kita tes gimbal stabilisasi HP ini sambil kalian bisa lihat pergerakan gua. Menurut gua udah baik banget ya, walaupun sesekali ada berasa jitternya. Oh ya, update dulu bentar. Sekarang jam 7.05, baterai ada di 22%. Gimana nih? Habis itu kita makan malam di resto yang namanya Das. Dan gak nyangka bisa dapat tempat duduk langsung di depan gitu. Untuk video selfie dengan kondisi minim cahaya terlihat banyak semut banget. Katanya bulannya bagus. Kita lihat nih, low light banget ya. Oh iya loh, bulannya bagus banget.
Duh, maaf, cius itu bulannya bagus kok. Coba kita ganti kamera belakang ya. Oh ya, untuk fitur night selfie-nya ternyata cukup membantu loh, bisa dilihat perbedaannya. Oke guys, kita baru kelar makan. Update dulu, sekarang jam 8.32. Baterai ada di 15%. Wah, bisa bertahan gak ya? Pasti bisa. Akhirnya gue nyampe rumah jam 9-an dan sempat sosmedan sejam. Dan akhirnya baterai tinggal 4% di jam 10.41. Untuk baterai usage-nya kalian bisa lihat di sini nih. Yang entah kenapa pemakaian YouTube-nya itu tinggi banget sampai 9 jam. Kayaknya si YouTube ini tetap jalan dan dihitung deh pas lagi di background. Padahal kalau di total-total gue nonton YouTube seharian ini paling sekitar 1 jaman aja deh. Dan kesimpulannya, fakta HP compact berbaterai loyo bisa dipatahkan oleh HP Asus Zenfone 9 ini. Dan gue cukup yakin untuk pemakaian yang lebih normal bisa dapat seharian lebih. Karena seperti yang kalian lihat, pemakaian kameranya lebih sering ya dari biasanya. Tapi bukan berarti juga setiap saat rekam atau ambil foto. Terakhir, kalau kalian suka sama video-video kayak gini dan mau gue terus bikinin, gantian bantuin like video ini ya. Buat yang udah, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!